Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kenaikan gaji ASN akan dibayarkan mulai tahun ini, meski pencairannya akan dirapel sembari menunggu terbitnya aturan pelaksanaan. Kenaikan gaji bagi para pegawai negeri sipil atau ASN, TNI dan Polri untuk pensiunan ataupun angka naik, Kementerian Keuangan sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar 52 triliun rupiah untuk merealisasikan kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara. Yang pensiun dan kita mulai melihat kebutuhan di tiap unit secara sangat-sangat detail. Penataan komposisi SDM juga terus dilakukan untuk bisa mendukung kualitasnya, penguatan budaya, kita terus memperhatikan well-being dan manajemen SDM, serta terus membangun digital workplace tadi dengan sistem IT. Dan tentu 1071 satker, 77.468 pegawai didukung oleh 19 core application. Core application yang juga beberapa yang besar-besar kita konsultasikan dan kita diskusikan dengan Komisi 11, termasuk Cortex, CESA, sistemnya INSW, dan yang lain-lain, SPAN, dan juga MPN beberapa generasi. Dan kita mendorong supaya sistem ini semua interoperable, bisa saling operasinya itu bisa saling connect dan terintegrasi. Lalu kemudian dengan anggaran sebesar 37,21 triliun, ini anggaran tanpa BLU, di mana BLU-nya adalah 6,99 triliun, dan 3 klaster resiko yang paling kanan adalah tetap menjadi perhatian kita untuk mendukung integritas pegawai, integritas organisasi, terus mendorong penguatan manajemen resiko, dan pengawasan terintegrasi dalam bentuk kolaborasi line of defense 3 lini, jadi ada di unit masing-masing, di tingkat unit eselon 1 dan juga di tingkat Kementerian Keuangan di Inspektorat Jenderal, dan penggunaan IT untuk kegiatan pengawasan. Ibu Bapak sekalian, di slide yang berikut kami menguraikan organisasi dari Kementerian Keuangan yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Menteri, Setjen, Irjen, dan juga unit eselon 1 yang selama ini sudah ada, pajak, bea cukai, anggaran, perimbangan keuangan, kekayaan negara, Ditjen Perbendaraan, DJPPR, BPPK, dan LNSW, dan sesuai dengan Perpres yang baru dibentuk Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, DJSF, dibentuk juga Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, DJSPSK, yang 2 ini kurang lebih adalah melanjutkan pekerjaan yang dulu dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal, dan kemudian ada Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, BATI, yang kemudian ini adalah untuk menjadi tulang punggung dari IT Kementerian Keuangan yang harus lebih kuat dan lebih integratif. Meskipun dengan perubahan organisasi seperti tadi, Kementerian Keuangan terus mendorong budaya efisiensi melalui disiplin anggaran. Dan Ibu Bapak sekalian, anggota Komisi 11 yang kami hormati, mungkin ada dua hal besar yang mendorong efisiensi terus di dalam Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah pandemi COVID-19. Mungkin selama 5 tahun terakhir, setiap kali Kementerian Keuangan sampai ke Komisi 11, kami selalu menguraikan bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah cara kerja di Kementerian Keuangan. Digitalisasi proses bisnis, pengendalian belanja, negatif growth, jumlah pegawai, konsolidasi pengadaan aset dilakukan secara terpusat yang besar-besar, pembayaran belanja, pembayaran gaji juga dilakukan terpusat di level Kementerian Keuangan, membuat tim menjadi sangat selektif, tim-tim kerja menjadi lebih selektif, standarisasi biaya output, dan juga standarisasi harga barang, digitalisasi pembelajaran, e-learning, open access, dan pembelajaran jarak jauh, minimalisasi pengadaan kudapan rapat. Jadi di Kementerian Keuangan sekarang kalau snacknya itu biasa ditaruh di pinggir. Jadi kalau yang mau ngambil silakan. Lalu juga implementasi dari elektronik perjadin, perjalanan dinas kita sekarang dikelola secara elektronik dengan pertanggungjawaban juga secara elektronik, layanan bersama satker di lingkup Kementerian Keuangan, dan juga kolaborasi pelaksanaan kegiatan kehumasan yang tadinya terpisah-pisah sekarang menjadi lebih satu. Dan
total efisiensi selama 5 tahun terakhir bisa kami sampaikan dengan melakukan ini adalah dari tahun anggaran 2020 sampai 2024 penghematannya kami hitung sekitar 2,82 triliun rupiah. Dan ini semua didorong oleh pandemi COVID dan komitmen dari pimpinan Kementerian Keuangan adalah untuk terus melanjutkan efisiensi, hal-hal yang sudah bisa kita lakukan secara efisien pada periode COVID, kita lanjutkan ke depan tanpa mempengaruhi output. Ada hal kedua yang juga mendorong efisiensi di Kementerian Keuangan, yaitu terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi lebih lanjut di tahun anggaran 2025 ini melalui prioritas anggaran pada belanja pegawai dan operasionalisasi kantor dan penggunaan sarana kantor secara sharing dan efisien. Ini adalah di dalam Inpres 1 tahun 2025, efisiensi yang di Kementerian Keuangan kita lekatkan sebesar 8,9 triliun rupiah. Nah, Ibu Bapak sekalian, dengan seluruh penerapan efisiensi anggaran ini, maka di slide berikutnya dapat kami sampaikan bahwa terjadi efisiensi secara makro di dalam pengelolaan APBN, pengelolaan penerimaan maupun pengelolaan belanja negara. Kami ambilkan 2 indikator, Ibu Bapak sekalian, yang mungkin bisa kita lihat bersama. Yang sebelah kiri adalah rasio antara belanja untuk menghasilkan penerimaan terhadap realisasi penerimaan negara tersebut. Jadi kalau di tahun 2025 ini penerimaan negara kita proyeksikan 3.004,5 triliun, maka pos pengelolaan penerimaan negara itu hanya 0,33% dari total penerimaan tersebut. Dan ini adalah terus kita turunkan dari tahun 2021. Kalau tahun 2021 itu rasionya adalah 1,06%, dengan efisiensi yang kita lakukan kita dorong supaya dia bisa menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi, input terhadap outputnya lebih tinggi. Dan Ibu Bapak mungkin bisa kita lihat bahwa kalau diingat 2021, 2022 maupun 2023 penerimaan negara kita melebihi target. Jadi tren penurunan efisiensi ini harusnya tidak mengganggu dari realisasi penerimaan secara administrasi. Tentu realisasi penerimaan negara kita sangat tergantung kepada juga kondisi ekonomi global, sektor keuangan global, kondisi ekonomi domestik, dan juga gerak harga komoditas seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi. Di sebelah kanan adalah perbandingan anggaran BA15 Kemenq terhadap belanja negara. Jadi ini adalah persentase atau rasio dari anggaran Kemenq yang digunakan untuk melakukan pengelolaan belanja negara. Kita juga lihat bahwa tahun 2025 ini untuk pengelolaan belanja negara sebesar 3.621,3 triliun, maka anggaran Kementerian Keuangan itu adalah sekitar 1,03%-nya. Dan ini juga turun dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Jadi ini kalau di-connect dengan tadi paparannya Bu Menteri di depan, Bu Menteri menyampaikan value for money. Ini dia value for money yang kami ingin sampaikan dari pengelolaan anggaran di Kementerian Keuangan yang tugasnya adalah mengelola keseluruhan APBN kita. Ibu Bapak sekalian, di bagian kedua ini kami juga ingin menyampaikan satu slide mengenai apresiasi berbagai pihak atas pengelolaan sumber daya di Kementerian Keuangan. Di samping indeks-indeks yang biasa kita sampaikan, indeks kepuasan pengguna layanan, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang juga terus kita pantau dan kita lihat peningkatannya, indeks reformasi birokrasi, serta nilai evaluasi akib kinerja pemerintah yang juga meningkat dibandingkan tahun lalu. Kita juga mendapatkan beberapa penghargaan prestasi internasional di dalam public relation, di dalam hal Islamic Finance News, ada juga penghargaan terhadap inovasi model gamifikasi pembelajaran. Contact Center kita juga diapresiasi, kita mendapatkan apresiasi sebagai Best Contact Center Indonesia 2024, Government of the Year Award dalam Indonesia Logistic Award, dan juga pembina inovasi terbaik kategori KL dari Kemenpan RB. Mungkin ini di bagian 2, Bapak Pimpinan dan Ibu Menteri, yang kami sampaikan. Saya lanjutkan ke bagian 3, Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan Ibu Bapak Anggota. Kami lanjutkan saja ke bagian ketiga, di mana kita sekarang sudah mulai menguraikan rencana kerja dan pagu indikatif. Ya.
Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, Kementerian Keuangan sebagai BA15 mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar 47,13 triliun rupiah. Kalau dengan angka tanpa BLU adalah 37,76 triliun. Tadi ini telah disampaikan oleh Bapak Ketua di pembukaan. Dan kita mengalokasikan pagu indikatif yang kita terima tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar 5 program tadi. Dan kami ingin sampaikan di slide ini bahwa kalau pagu indikatif Kemenkyu tahun 2026 yang sebelah kiri 47,13 itu seperti halnya pagu indikatif seluruh kementerian lembaga yang lain dialokasikan adalah untuk belanja pegawai, operasionalisasi kantor, dan belanja pelaksanaan tusi dasar secara minimal. Dan untuk itu memang belum memasukkan kegiatan-kegiatan strategis yang perlu tambahan anggaran. Ini juga berlaku untuk KL-KL yang lain. Karena itu pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Ibu Bapak Komisi 11, kegiatan strategis tambahan yang memerlukan tambahan anggaran sebesar 4,88 triliun. Dan ini pembagiannya adalah dukungan pencapaian target penerimaan negara 1,2 triliun, layanan mandatori dan prioritasnya 1,74 triliun, belanja TIK yang belum terdanai adalah 1,9 triliun, dan kebutuhan dasar unit eselon 1 baru 41,32 miliar. Ini satuannya miliar, bukan triliun, yang salah sebelah kanan bawah ini. Dan keseluruhan ini adalah untuk 5 program, yaitu program kebijakan fiskal, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, dan program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan resiko, program dukungan manajemen. Sehingga secara keseluruhan kami ingin mengusulkan usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026 sebesar 52,02 triliun, yaitu 47,13 ditambah 4,88. Dan ini kami usulkan sebagai alokasi anggaran yang optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi selalu pengelola fiskal. Mungkin kami izin Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua untuk beberapa dukungan rencana kerja yang terkait dengan penerimaan nanti disampaikan oleh Pak Wamen Anggito, dan kemudian untuk beberapa yang sifatnya nanti sektor keuangan, pengelolaan perbendaharaan disampaikan oleh Pak Wamen Thomas, dan nanti kami tutup dengan rekap di belakang. Kami izin Pak Ketua, Pak Anggito, untuk bagian penerimaan dulu. Mungkin beberapa satu dua slide aja yang tentang penerimaan. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan Komisi 11 dan Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota, Ibu Menteri, Pak Wamen, dan seluruh Eselon 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, di dalam rangka untuk bisa memenuhi target penerimaan negara, mungkin di halaman 18, hanya ada 2 saja, 18 dan 21. Mungkin halaman 18 bisa kami sampaikan dukungan untuk mencapai penerimaan negara itu ada 6. Yang sebagian sudah kami mulai di 2025, lalu akan dilakukan ekspansi terhadap target-target ataupun kegiatan yang akan dilakukan. Pertama, yang merupakan cara kerja baru di dalam rangka untuk optimalisasi penerimaan negara adalah joint program. Joint program itu meliputi kerja bersama untuk melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan penagihan secara bersama-sama antar eselon 1 dan juga eselon 1 dengan kementerian lembaga terkait. Dan ini juga diikuti dengan pertukaran data, informasi, dan intelijen secara host to host atau otomasi. Ini adalah cara bekerja baru yang sudah kami mulai 2025 dengan sejumlah WP dan importir, akan kita tambah jumlahnya untuk bisa meningkatkan optimalisasi penerimaan negara, baik pajak, bea cukai maupun PNBP. Yang kedua adalah mengembangkan proses bisnis atau probis dan kapasitas untuk pemungutan penerimaan negara berbasis transaksi digital baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini juga sudah kita mulai di 2025, akan kita perkuat di 2026, termasuk meningkatkan kapasitas SDM maupun sarana dan prasarana. Yang berikutnya adalah optimalisasi penerimaan negara di PNBP, khususnya adalah sektor ekstraktif, yang merupakan area yang kita lakukan kerjasama dengan pihak kementerian lembaga terkait, baik dengan Satgas PKH maupun dengan Satgas penerimaan negara yang lain. Kemudian yang DEF itu satu mengenai memperkuat sarana dan prasarana dalam rangka untuk penegakan hukum di bea dan cukai, kemudian penegakan penanganan aset kekayaan negara termasuk XBR, PLBI, dan yang terakhir mengenai
memperkuat pengembangan Simbara, yaitu sistem informasi mineral dan batu bara yang kami perluas, dan juga financial reporting untuk single window. Kemudian halaman 21, dalam rangka untuk terkait dengan dukungan penerimaan negara, kami ingin sampaikan pimpinan dan para anggota mengenai output kegiatan outcome-nya adalah 5 kegiatan utama yang dengan anggaran 1,99 triliun. Itu ada paku indikatif dan usulan tambahan dalam rangka untuk memperoleh atau mencapai target-target penerimaan negara. Kemudian ada beberapa 152 output termasuk non-output yang merupakan prioritas yang tadi kami sampaikan di depan, dan program ini akan didukung oleh primarily atau bentuk utama untuk DJP, DJPG, DJA, dan LNSW. Nah, target penerimaan negara nanti akan kami sampaikan di dalam nota keuangan, tapi range-nya adalah range yang sudah dibahas dalam PPKF, terutama untuk rasio penerimaan negara, tax ratio maupun rasio dari PNBP. Range-nya sudah disepakati bersama, nanti tentu akan disampaikan dalam nota keuangan berapa jumlahnya. Untuk output pelayanan antara lain, tentu yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah promosi ekspor impor, yang ketiga yang cukup baru adalah mengenai perpajakan internasional, dan berikutnya adalah data informasi pelayanan penerimaan negara, baik itu pajak, bea cukai maupun penerimaan negara. Yang kedua adalah output di dalam pengawasan dan penegakan hukum. Ini juga cukup menantang di dalam rangka kerjasama dengan tindak pidana perpajakan, kemudian sinergi pengawasan kepabeanan dan cukai khususnya di patroli laut, dan kemudian joint task force untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang ilegal dan penguatan pengawasan PNBP khususnya di sektor ekstraktif. Dan outputnya adalah data dan informasi perpajakan yang terintegrasi. Ini sangat penting dalam rangka joint program tadi. Berikutnya joint analisis data perpajakan dan penerimaan negara. Ini juga suatu tambahan penerimaan yang bisa kita hasilkan, karena cara kerja dari unit eselon 1 sekarang tidak lagi sendiri-sendiri, tapi melakukan cara kerja bersama sehingga bisa memperoleh tambahan penerimaan negara. Kemudian basis perluasan penerimaan untuk mendukung hilirisasi dengan instrumen pihak luar. Kemudian output penanganan keberatan dan banding, mulai dari putusan perkara, penyelesaian banding di DJP khususnya, dan juga penegakan fungsi hukum perpajakan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mengenai output perumusan kebijakan di segi administrasi, itu pertama penggalian potensi, itu melalui data analitik maupun media sosial, kemudian rekomendasi kepada barang-barang ekspansi barang dan cukai, kemudian penguatan regulasi untuk peningkatan penerimaan negara maupun perbaikan proses bisnis untuk kegiatan ekspor dan impor logistik. Ini total kebutuhan 1,99, pagu yang tersedia itu adalah 1,63, ada usulan tambahan yang tidak terlalu signifikan jumlahnya, mudah-mudahan 366 miliar yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan program tersebut di atas. Demikian Ibu Menteri, Pak Suhasil, saya kembalikan Bapak untuk target-target ataupun program di bidang pengelolaan penerimaan negara. Terima kasih. Izin Pak Ketua, Pak Wamen Tommy melanjutkan untuk yang negara. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wamen. Yang saya hormati Pak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua Komisi 11, Ibu dan Bapak anggota Dewan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak sekalian, saya akan melanjutkan rencana kerja tahun anggaran 2026 ini dari segi perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko. Ini di slide 23. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa melihat dari total kebutuhan sebesar 289,23 miliar, itu terdiri dari pagu indikatif tersedia yaitu 180,23 miliar ditambah usulan tambahan 109 miliar rupiah. Anggaran ini terdiri dari anggaran 289,23 miliar ini dapat dicapai melalui 7 kegiatan utama, yaitu yang pertama adalah output pengelolaan kas dan pembiayaan negara, di mana di sini ada pemanfaatan DJP pada UMKM, ada proyek KPBU prioritas, ada MONEF investasi pemerintah, dan ada business intelligence perhitungan SAL. Yang kedua adalah output pengelolaan aset, yaitu penguatan potensi fiskal SDA, dilanjutkan harmonisasi pemanfaat aset, dan penanganan hak tagih negara. Yang ketiga adalah output komunikasi, edukasi, dan standarisasi, yaitu
edukasi investasi keuangan dan perluasan bisnis basis investor, dan edukasi pembayaran APBN digital. Output keempat adalah pengelolaan risiko keuangan negara, yaitu dukungan penjaminan cadangan pangan pemerintah dan dukungan penjaminan pemanfaatan energi terbarukan. Output kelima adalah penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan negara, yaitu penyusunan Government Financial Statistic dan laporan keuangan pemerintah pusat. Yang keenam adalah perumusan kebijakan dan keputusan administratif, yaitu RUU Kekayaan Negara, RPP Investasi Pemerintah, dan kebijakan pembiayaan utang yang prudent dan sustainable. Dan yang ketujuh adalah output MONEF dan PPKNR, yaitu kebijakan fiskal regional, rekomendasi kinerja investasi pemerintah, dan penguatan basis data penyaluran Perlinsos. Bapak dan Ibu sekalian, ketujuh kegiatan utama ini yang menopang tiga outcome. Yang pertama adalah pengelolaan perbendaharaan yang optimal dengan indikator sebagai berikut. Indikatornya adalah indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang dan indeks kualitas LKPP dan LK-BUN. Yang kedua adalah pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dengan indikator indeks pengelolaan aset dan persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Dan terakhir adalah pengelolaan pembiayaan yang kreatif, inklusif, dan risiko yang prudent dengan indikator imbal hasil surat berharga negara dengan range 6,6% sampai 7,2% dan rasio utang terhadap PDB dengan range 39,66% sampai 39,73%. Bapak dan Ibu anggota Dewan yang saya hormati, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara ini terdapat 175 output, termasuk 12 output yang mendukung prioritas nasional. Program tersebut diampu oleh 3 unit eselon di Kemenq, yaitu DJPP, DJKN, dan DJPPR. Saya rasa demikian dari saya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Pak Wamenswa. Terima kasih Pak Wamentommy. Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan Ibu-Bapak anggota Komisi 11 izin melanjutkan. Mohon maaf tadi ada yang tertinggal, yaitu program kebijakan fiskal yang sebenarnya nomor 1 di slide nomor 20. Jadi kebijakan fiskal di slide nomor 20 ada kebutuhan anggarannya adalah 90,03 miliar, terdiri dari pagu indikatif dan usulan tambahan 89,98 miliar. Ini tadi yang termasuk Pak Ketua mengatakan pagu indikatifnya masih 0. Kami alokasikan sekarang 90,03 miliar rupiah. Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kebijakan fiskal, kebijakan sektor keuangan, dan kebijakan ekonomi yang berkualitas, proaktif, dan adaptif, serta diplomasi dan kerjasama ekonomi keuangan internasional. Sejumlah indikatornya ada yang kita gunakan terus, dan untuk mendapatkan output formulasi kebijakan, kebijakan fiskal, kebijakan sektor keuangan dan ekonomi, output diplomasi dan kerjasama ekonomi internasional, dan output analisis, juga output komunikasi, dan edukasi kebijakan fiskal dan melakukan monitoring dan evaluasi. Lalu kemudian untuk program belanja negara, ini program keempat, di slide nomor 22, kegiatannya membutuhkan anggaran 24,41 miliar. Ini adalah untuk mendukung pengelolaan belanja negara yang berkualitas, mendukung akselerasi dan transformasi ekonomi dengan output-output yang sesuai. Ada beberapa indeks yang kita perhatikan terus, indeks kualitas belanja, indeks efektivitas kebijakan belanja, dan indeks ketimpangan antar daerah dengan anggaran sebesar 24,41 miliar rupiah yang diampu oleh 2 unit eselon 1 DJA dan DJPK. Dan Bapak Ketua, program terakhir ini yang sebenarnya adalah backbone dari keseluruhan, yaitu program dukungan manajemen. Seperti yang Ibu Bapak ketahui, dukungan manajemen meliputi belanja gaji, belanja operasional, dan semuanya keseluruhan adalah 49,61 triliun yang terdiri dari pagu indikatifnya 45,32 triliun dan usulan tambahannya 4,29 triliun rupiah. Jadi kalau dari tadi tambahan 4,9 triliun tadi sebenarnya banyak yang untuk melengkapi kebutuhan operasional kantor, operasional kegiatan, dan juga untuk kegiatan dukungan manajemen. Dan ini adalah semua eselon 1 melakukan dukungan manajemen ini karena gaji, operasional, anggaran, kantor, organisasi semua dilakukan oleh seluruh unit eselon 1
berupa kalau di sebelah kanan itu kita bisa lihat beberapa indikator yang kami akan terus pantau, indeks kepuasan pengguna layanan, tingkat kualitas pengelolaan SDM, nilai evaluasi organisasi, indeks integritas, dan yang lainnya. Dan tentu outputnya nanti adalah pengelolaan TIK kita, output pengelolaan komunikasi dan informasi, output legislasi dan advokasi, output pengelolaan risiko pengawasan internal, output pengelolaan organisasi dan SDM, output pengelolaan keuangan, serta juga special mission vehicle yang kami pahami selalu ada di dalam pantauan Ibu Bapak Komisi 11. Itu adalah 5 program yang kami jalankan dan anggaran yang diperlukan. Mungkin kalau kami boleh menyampaikan rekap dari tabel anggaran yang kami usulkan di slide nomor 19. Jadi rekapnya kira-kira seperti ini Pak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan seluruhnya. Pagu Kementerian Keuangan diusulkan menjadi 52,017 triliun, kalau tanpa BLU adalah 41,64 triliun, dan BLU-nya sendiri adalah 10,38 triliun. Atas pagu indikatif 47,13 triliun, kami melakukan beberapa geser-geser anggaran. Mungkin kalau kita lihat 5 program tadi yang telah kami uraikan, di kolom 3, pagu indikatif ini yang tadi dibaca oleh Bapak Ketua, dan ada beberapa yang masih 0 tadi Pak Ketua, ini kami lakukan pergeseran di kolom 4, sehingga kebijakan fiskal sudah ada alokasinya, dan pengelolaan belanja negara juga sudah ada alokasinya. Ini karena pergeserannya hanya di dalam existing, di dalam 47,13, maka jumlahnya 0. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Nah, kami jadi slide kolom nomor 5 adalah pagu indikatif setelah ada geser-geser di kolom 4. Jadi 47,132 triliun rupiah. Seperti yang kami telah sampaikan tadi, kami mengusulkan anggaran tambahan 4,884 triliun yang ada di kolom 6 pembagiannya, sehingga usulan pagu Kemenkyu tahun anggaran 2026 adalah di kolom 7, di mana kebijakan fiskal adalah 90 miliar 32 juta rupiah, pengelolaan penerimaan negara adalah 1 triliun 997 miliar 68,482 juta, pengelolaan belanja negara adalah 24 miliar 406,799 juta, pengelolaan perbendaraan, kekayaan negara dan resiko adalah 289 miliar 232,572 juta, dukungan manajemen adalah 49 triliun 616 miliar 455,461 juta rupiah, dengan total usulan pagu 52 triliun 17 miliar 195,644 juta. Dan alokasi BLU 10,38 ini tidak mengalami perubahan, ada di bawah. LPDP adalah 3,93 triliun, BPDP sawit 6,06 triliun, LDKPI 43,01 miliar, BPDLH 69,60 miliar, PIP 95,64 miliar, Elman 163,47 miliar, dan PGN STAN adalah 15,03 miliar. Kalau dibagi secara fungsi seperti ketentuan yang ada, kita membagi secara fungsi ada di slide nomor 25. Anggaran pagu indikatif yang kami bagi secara fungsi, lalu usulan tambahan 4,884 triliun yang kami juga bagi secara fungsi, dan pagu Kemenkyu mungkin yang paling kanan saja yang kami baca, fungsi pelayanan umum 47 triliun 818 miliar 757,396 miliar, terdiri atas 5 program yang tadi telah kami bacakan. Fungsi ekonomi adalah 249 miliar 259 juta 263 ribu rupiah, terdiri atas program pengelolaan prima negara dan dukungan manajemen, dan fungsi pendidikan 3 triliun 949 miliar 178,985 juta. Dan dengan demikian kami menutup paparan ini dengan slide terakhir. Mungkin sekalian saya bacakan aja. Izin Pak Ketua kami bacakan. Usulan pagu BA15 Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 adalah mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 47 triliun 132 miliar 862 juta 219 ribu rupiah. Usulan tambahan anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 4 triliun 884 juta 4 triliun 884 miliar 333 juta 425 ribu rupiah, dan sehingga totalnya adalah total pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026